moments later. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something next. Hai guys, perkenalkan saya Desi Fitriani, NPM 216121047. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pasar modal dan tujuan dibuatnya video ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait pasar modal. Apa sih yang kalian tahu tentang pasar modal? Jadi, pasar modal merupakan pasar keuangan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi pasar modal adalah produk keuangan seperti 1. Saham, 2. Obligasi, 3. Reksadana, dan yang keempat berbagai produk turunan dari ketiga produk tersebut. Secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering. Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham setelah hidup tanpa akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar internal. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli. Melalui mekanisme lelang berkelanjutan, keberadaan pasar modal tentunya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, diantaranya: pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, jual sebagian sahamnya, atau menerbitkan saham baru. Dan yang kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Dan yang ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Dan yang keempat, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim yang sehat. Dan yang kelima, memperluas lapangan kerja masyarakat baik sebagai pelaku besar, karyawan perusahaan maupun investor. Setelah mengetahui pengertian dan manfaat pasar modal, sekarang kita akan melihat seperti apa struktur di dalamnya. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau INK atau IKNB. Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota Bursa BI. Memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajib, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek.
sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi tentang perusahaan tercatat serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal bersama dengan BEI sebagai regulator pasar modal. Terdapat lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek selanjutnya. Terdapat juga lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang wajar dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek atau pihak lain yang disetujui OJK. Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal dikelompokkan ke dalam perusahaan efek. Lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, pemodal, pasar modal. Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Dalam hal ini adalah PT penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti dibukakan subrekening efek pada KSCI oleh kustodian, memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari KSI serta menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Sedangkan investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau jadi penyebab aset pemodal hilang merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris atau pejabat atau tingkat di bawah direktur kustodian atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan dengan aset. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPF jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2016 tentang dana perhitungan pemodal. Batasan paling tinggi pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200 juta untuk setiap pemodal pada satu kustodian dan Rp100 miliar untuk setiap kustodian. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang datang dan atau risiko investasi pada umumnya.